Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap hari ini kabar kalian adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran SD kelas 1 dengan tema 1, 2. Tema 2 yaitu kegemaranku dan subtema 2 yaitu gemar bernyanyi dan menari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah terlebih dahulu kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, walaupun belajarnya di rumah, kita harus tetap semangat karena pembelajaran di sekolah lagi tidak memungkinkan dan kita di rumah harus tetap menjaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan dan juga jangan keluar rumah dulu. Kita harus mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Oke. Nah, kita hari ini kan belajarnya tentang kegemaranku, menyanyi dan menari. Sebelumnya kita akan melihat video dulu. Video di mana kita akan menyanyi tentang sebelumnya kita akan melihat video di mana kita akan menyanyi tentang Ayo Makan Dik. Nah, di sini Ibu mau kalian semua memperhatikan videonya. Nah, nanti kita akan mengikuti apa yang ditampilkan di video tersebut. Kita akan menyanyi bersama dan menirukan apa yang ditampilkan di video. Coba perhatikan di video ini. Nah, karena kalian tadi sudah melihat dan menonton videonya, maka Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian punya adik di rumah? Atau pernah makan bersama adik? Nah, terus ketika kalian makan atau sebelum kalian makan, apakah kalian juga cuci tangan atau tidak? Nah, pasti kalian bertanya-tanya, Ibu kenapa harus cuci tangan? Kenapa harus makan bersama adik? Jawabannya adalah kenapa kita harus mencuci tangan sebelum makan? Karena pertama, kalau misalnya kita sudah bermain nih, kalian sudah bermain, sudah selesai bermain, terus tiba-tiba lapar. Nah, kalian pasti akan makan kan secara langsung, tapi kalian lupa. Ternyata tadi kalian main itu ada kuman-kuman yang menempel di tangan kalian, di kuku kalian, sehingga nanti kalian makan menyebabkan kalian sakit perut, mual-mual. Nah, makanya dianjurkan bahwa sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Untuk itu, kalian juga harus mempraktekkan, sering-sering praktekkan, apalagi dengan keadaan yang sekarang ini, seperti sekarang ini. Terus yang kedua, kenapa harus makan sama adik? Nah, kenapa kita sih harus makan sama adik, Bu? Salah satunya adalah agar kita tuh bisa deket sama adik, lebih dekat sama adik. Kita tahu adik maunya apa. Kita bisa membuat adik nyaman bersama kita, walaupun di saat makan saja. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu ingin mencontohkan memaparkan gambaran bagaimana sih cuci tangan yang baik dan benar ketika sebelum makan. Nanti Ibu ingin memberikan kalian dalam beberapa bentuk kelompok. Nah, dalam bentuk kelompok diskusi ini, kalian per kelompoknya akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tapi sebelumnya, Ibu ingin memperlihatkan dulu tata cara mencuci tangan baik dan benar. Coba perhatikan gambar. Nah, pada gambar 1, 2,
3, 4, 5, 6, dan 7 itu merupakan langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, pada gambar pertama itu dimana kita harus basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Ambil sabun, kemudian lalu gosokkan ke telapak tangan secara lembut. Jadi seperti ini ya anak-anak. Seperti ini. Terus yang kedua, usap dan gosok jari kedua punggung tangan secara beraturan. Jangan terburu-buru ya, cara bergantian. Nah, jadi yang kedua itu tuh kita harus seperti ini. Ya, melawan seperti ini. Perhatikan sampai ya ibu. Seperti ini, jangan terburu-buru. Ini lalu gantian ya. Setelah di bagian kanan kiri sudah, gantian ke kanan. Seperti itu. Terus yang pada gambar ketiga, perhatikan ya gambar ketiga. Itu jangan lupa jari-jari Anda, jari-jari kalian gosok sela-sela jari secara beraturan hingga bersih juga. Nah, seperti ini nih. Jadi ini harus di sela-sela jarinya. Karena biasanya kuman-kuman itu menempel pada sela-sela jari atau tempat yang susah dijangkau sama manusia. Susah dijangkau sama kita. Nah, yang keempat itu bersihkan ujung jari bergantian dengan mengatupkannya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, kita seperti ini. Nah, ini itu yang nomor 4. Sekarang nomor 5. Nah, di nomor 5 itu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Nah, kita gosokkan ibu jari. Nah, terus kita putarkan secara bergantian ya. Seperti ini. Ya. Oke, sudah paham? Terus yang nomor 6, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Oke. Nih, seperti ini. Lalu kita gosok secara perlahan. Kenapa? Karena biasanya di ujung jari itu kan ada kuku. Nah, kuku ini tempat bersarangnya kuman, di mana kuman-kuman itu suka berkembang biak ke tempat yang sulit dijangkau oleh kita. Jadi mereka biasa sembunyi di kuku. Kenapa? Makanya dianjurkan untuk memotong kuku agar kuman-kuman tidak bersarang di kuku. Nah, dengan cara seperti ini tuh diharapkannya untuk kuman-kuman yang tadi sering menghinggap di kuku itu dikeluarkan. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan secara bergantian dengan cara memutar, kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir, lalu keringkan memakai dengan handuk atau tisu. Nah, jadi yang ketujuh itu tuh kita harus membersihkan pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangan ini kita harus memutarnya, menggosoknya seperti ini ya, dengan cara memutar. Nah, setelah itu kita akhiri dengan membersihkan semuanya secara bergantian dari awal, membilas seluruh tangan yang tadi sudah kita gosokkan dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu kemudian kita baru keringkan dengan menggunakan tisu dan juga handuk. Nah, pada gambar-gambar yang sudah Ibu jelaskan satu persatu di sini, nanti kalian kelompok tadi akan maju dan mempraktekannya. Nah, di sini Ibu ingin kalian mempraktekannya
per individu. Ini kan kelompok, tapi nanti kalian praktekkan secara individu dan ibu akan menilai yang mana bisa melakukan sendiri tanpa bantuan dari guru dan yang mana yang masih memerlukan bantuan dari guru. Ibu memberikan waktu kalian 5 menit untuk mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan gambar dan penjelasan ibu tadi. Nah, karena kalian sudah praktekannya, maka ibu mau per kelompok maju dan mengulangkan kembali praktek cara mencuci tangan yang baik dan benar, lalu mengulang secara lisan. Jadi mempraktekannya sambil mengungkapkan ini yang pertama tadi adalah dengan cara mencuci tangan lalu mempraktekannya. Jadi mempraktekkan dan juga mengulang kembali secara lisan. Perwakilan setiap kelompok saja ya anak-anak. Oke, terima kasih. Nah, nanti kalian akan ibu nilai per individu. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke karena kalian juga sudah tahu semuanya, maka terima kasih sudah mempraktekkan dan juga sudah melisankannya. Nah, kalau misalnya sudah mencuci tangan, biasanya itu kalian ngapain sih? Ya, kalian makan. Kalian jadi kebiasaan orang-orang kalau sudah mencuci tangan biasanya adalah makan. Nah, kalau misalnya kalian makan nih, pernahkah kalian makan bersama adik? Yang punya adik? Kalau misalnya kalian makan bersama adik, apa yang akan kalian lakukan sama adik? Karena kalian tadi sudah mencuci tangan dan sudah melisankan cara-cara mencuci tangan, nah ibu punya tugas nih, dimana kalian menyilangkan gambar ayo makan dik yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, ini tugasnya ada beberapa gambar di mana kalian harus menyilangkannya yang sesuai dan yang tidak sesuai kalian harus ibu salah ya. Yang sesuai kalian centang dan yang tidak sesuai kalian menyilangkannya. Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk mengerjakannya, lalu dikumpulkan ke depan, nanti ibu nilai satu persatu. Oke, setelah kalian menyilangkan, sudah selesai semua, terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, kemudian ibu ingin tanya nih, kalau misalnya di rumah kalian punya adik, kalian makan bersama, main bersama, kalian pernah nggak sih merasakan lalu masing-masing dari kalian menceritakan pengalaman kalian bersama adik. Terus nanti kalau sudah selesai menceritakan, ibu punya beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan kalian ketika memiliki seorang adik? Bahagia bukan? Senang bukan? Iya, ada yang suka bertengkar ya sama adiknya ya? Iya, itu suatu hal yang sangat wajar sekali kalau misalnya kalian nanti bertengkar sama adik kalian atau saudara-saudara kalian. Karena mungkin pertengkarannya mungkin bisa jadi rebut mainan ya. Ya, ibu juga punya seorang adik. Jadi dulu itu ibu orangnya itu tidak suka mengalah. Ini pengalaman ibu ya, ibu ceritakan. Ibu tidak
dia suka mengalah, sehingga adiknya ibu tuh sering nangis, sering nangis, terus sering lapor ke orang tua, ke mama, katanya, ibu, ini kakak tidak mau memberikan mainannya. Akhirnya mama bilang, karena kita adalah yang lebih dewasa di sini, yang lebih kakak di sini, kita harus mengalah terhadap adik, apapun itu bentuknya. Itu merupakan bentuk kasih sayang terhadap adik, agar adik itu merasa nyaman ketika berada bersama kita. Nah, yang punya adik, bagaimana sih cara kalian menerapkan sikap-sikap baik terhadap adik kalian? Nah, contohnya seperti kalau misalnya kalian punya mainan, kalian harus memberikan kepada adik, mengajarkan adik pembelajaran yang belum dipahaminya. Nah, itu merupakan sikap-sikap baik terhadap adik. Jadi untuk kalian yang suka bertengkar sama adik, itu hal yang wajar, tapi alangkah baiknya kalian untuk selalu mengalah terhadap adik. Kan mengalah bukan berarti kalah ya, tapi karena kita lebih menghargai si adik kita ini. Nah, jadi untuk bagi yang punya adik di rumah, itu tuh kalian harus lebih bersikap dewasa terhadap adik kalian. Salah satu contohnya seperti tadi ya, lalu mengalah ketika punya mainan dan si adik meminta. Oke. Terus, Ibu punya tugas lagi nih untuk lebih memahami pengetahuan kalian, untuk kalian lebih mengerti gimana sih sikap terhadap adik harusnya bagaimana. Nah, Ibu punya tugas nih. Nah, tugasnya di sini adalah kalian mengerjakan sikap-sikap yang baik seperti apa saja yang harus kita terapkan kepada adik dan yang tidak harus kita terapkan kepada adik. Nah, nanti kalian centangkan untuk sikap yang baik dan checklist untuk maaf ibu salah, silang untuk sikap yang tidak baik dan diberi checklist untuk sikap yang baik terhadap adik. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukannya, sudah melakukan bersama-sama, nanti kalian kumpulkan, nanti Ibu periksa secara per individu, Ibu nilai. Jadi nilainya nanti pada akhir pembelajaran. Nah, terus siapa di antara kalian yang benar semua atau jawabannya tepat, maka Ibu akan berikan dia hadiah atau reward di akhir pembelajaran. Nah, bagi yang belum tepat, masih belum benar, akan kita perbaiki secara bersama-sama dan juga kedepannya harus lebih baik lagi, ya. Nah, terima kasih. Kita sudah berada pada akhir pembelajaran. Senang gak belajar pada hari ini? Alhamdulillah ya, senang. Hari ini kita belajar apa saja sih? Tentang mencuci tangan yang baik, menjaga kesehatan. Terus apa lagi? Bagaimana sikap bersama adik, makan bersama adik. Nah, pintar. Nah, dari semua pembelajaran yang kita belajar tadi, kalian lebih senang yang mana sih? Senang semua ya, terima kasih. Nah, sebelum menutup pembelajaran akhir, Ibu ingin memberikan kalian sedikit nasihat bahwa kita lagi dalam keadaan yang tidak baik, maka kalian alangkah baiknya tetap di rumah saja, belajarnya di rumah saja, tapi tetap semangat, dan paling utama adalah harus menjaga kesehatan dan stamina tubuh kalian, yaitu dengan banyak-banyak mencuci tangan, sering-sering mencuci tangan, terus hindari kontak dengan orang yang mungkin sedang sakit, karena bisa jadi menularkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Terus jangan sering-sering keluar rumah, ikuti peraturan yang sudah dibuat sama pemerintah. Jadilah kita warga negara yang baik, yang memenuhi dan mematuhi peraturan dari negara. Terus
air putih, makan buah-buahan, tidur secukupnya, itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh kita. Nah, sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat berguna untuk di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata Ibu. Mohon dimaafkan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ibu minta dari kalian kita tutup dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin.